Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-walif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain nasya'u lillahi lahumul Fatihah. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah, masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, kelapangan sehingga bisa hadir salat subuh berjamaah. Man shalla subha jama'atan faka'annama shalla kulla yaum. Siapa orang yang sembahyang subuh berjamaah seakan-akan sembahyang satu hari satu malam. Salam salam kita sampaikan kehadiran junjungan Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua dapat syafaat daripadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita. Wa'lam anna Allah qad ja'ala fadlih wa rahmatih fin nawafil. Halaman 84. Wa'lam ketahuilah olehmu hai orang-orang yang ingin menjalani jalan akhirat. Anna Allah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala qad ja'ala sungguh telah menjadikan bifadlihi ya dengan keanugerahannya, dengan kemuliaannya, wa rahmatihi dengan rahmatnya, fin nawafil tentang berbagai ibadah-ibadah sunnah, jabranan sebagai penambal, lima yaqa'u bagi sesuatu yang terjadi, minal khalali daripada kekurangan, minal khalali daripada kecacatan, fil faraidi dalam salat fardu. Itu makanya guna sembahyang sunnah itu. Itu makanya guna sembahyang qabliyah ba'diyah. Kalau sembahyang subuh kita tadi ada kekurangan, maka kekurangan itu ditambal, ditutupi oleh sembahyang sunat qabliyah. Bayangkan kalau qabliyah tidak ada, ba'diyah tidak ada, duha tidak ada, salat sunnah malam tidak ada. Dikhawatirkan sembahyang fardunya banyak yang bolong-bolong. Secara syariat sah, cuman pahala ada. Untuk menutupi kekurangan, kecacatan itu adalah sembahyang nawafil. Maka tidak salah kalau Ahmad bin Hanbal setiap malam itu ratusan rakaat, Sayyidina Ali ribuan rakaat untuk menutupi kekurangan sembahyang fardunya. Ya. Apalagi model kita ini, dosa banyak, kekurangan banyak, semestinya harus diisi dengan nawafil. Sudah kemarin ya? Ya, setelah sembahyang fardu yang afdal itu sembahyang malam. Kedua, rawatib. Ketiga, duha. Ya. Jadi kalau boleh kita urut,
Seafdal sembahyang setelah salat fardu adalah salat malam. Kemudian yang kedua salat rawatib, salat yang mengiringi salat 5 waktu, qabliyah ba'diyah, zuhur qabliyah ba'diyah, asar qabliyah, maghrib ba'diyah, isya qabliyah ba'diyah, subuh qabliyah. Itulah yang menutupi kekurangan sembahyang fardu kita. Banyak tak kekurangannya? Banyak sekali. Ya, jadi kita ini mohon maaf berterima kasih kepada Allah karena Allah sudah ja'ala bifadlihi wa rahmatih, telah menjadikan keagungan dan kemuliaannya, memberikan rahmat kepada kita dengan disuruhnya sembahyang nawafil. Tak terbayang kalau sembahyang nawafil tidak ada, Pak. Ibarat kain banyak yang berlubang lah. Nak sembahyang ingat rumah, nak sembahyang ingat arisan, nak sembahyang ingat utang. Ya. Habis sembahyang tidak ingat pula. Walakin la yuju, maka ada satu makalah yang menyebutkan ada 6 ciri orang yang dicintai Allah. Yang pertama, isti'jalu taubah atau mubarada li taubah, segera dia taubat. Ya, tanda orang yang dicintai Allah itu orang yang suka segera taubat. Tidak nunda-nunda lagi dia. Ya. Tidak mau dia menunda-nunda. Apakah dosa kecil, apalagi dosa besar. Isti'jalu taubah, segera dia taubat. Yang kedua, ihsan. Ya, suka melakukan kebaikan walaupun nilainya kecil. Ya, walaupun nilainya kecil. Seperti buang sampah di jalan, itu ihsan itu. Membersihkan masjid, itu ihsan. Ya. Yang ketiga, orang yang dicintai Allah, asy-syakha. Asy-syakha, pemurah. Dan semua wali-wali Allah itu syakha. Tidak ada wali Allah itu yang bakhil, itu tidak ada. Tanda wali Allah pada umumnya adalah asy-syakha. Ya, suka memberi, suka dermawan, suka membantu. Semua wali-wali Allah itu syakha. Lihat ulama-ulama kita dulu tuh syakha, senang ngasih makan, senang ngasih minum, nolong orang, ya, hampir itu. Ulama-ulama kita dulu yang di seberang itu syakha, suka nolong orang, suka bantu orang, suka kasih makan orang. Itu tanda orang yang dicintai Allah. Makanya dalam hadis lain, walaupun dhaif, ya, al-jahil syakhiyun ahabbu ilallah min abid al-bakhil. Orang bodoh, orang jahil, tapi dia dermawan. Ahabbu ilallah, Allah lebih suka ketimbang abid ahli ibadah tapi bakhil. Ada orang ahli ibadah, kuat ibadahnya, malamnya, tahajudnya, tapi bakhil dia. Allah lebih suka orang yang bodoh tapi dermawan. Ya. Paham agama tidak ada banyak dia, Pak. Tidak banyak tahu tentang agama. Sembahyanglah. Cuman dia dermawan, suka bantu orang, suka peduli dengan orang. Allah lebih suka itu ketimbang orang yang ahli ibadah tapi bakhil. Yang keempat, hukul walidain. Mohon maaf, birrul walidain. Orang yang berbakti dengan kedua orang tuanya. Dan rata-rata wali Allah itu birrul walidain ini luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jalani, Abu Yazid Al-Bustami. Ya. Apalagi Rasulullah. Ya. Maka semakin soleh orang itu, semakin kuat birrul walidainnya. Ulangi, semakin soleh seseorang itu,
semakin kuat birrul walidainnya, berbakti dengan kedua orang. Itu berbakti itu beda dengan buat baik, beda. Berbakti buat bangsa dan negara. Itu zahir dan batin itu namanya berbakti. Jadi kalau dengan ayah mak itu berbakti. Kalau hidup kita bantu, kalau sudah meninggal kita bantu dengan doa. Itu namanya berbakti. Ya. Dan semua wali-wali Allah itu birrul walidain. Ya. Apalagi tanda orang yang dicintai Allah, dawamul wudu. Dawamul wudu. Mendawamkan wudu, batal wudu, batal wudu. Saya punya jemaah itu, tidak pernah putus wudunya itu. Ya. Terus dia wudu. Paginya, sorenya, malamnya, terus dia wudu. Ya. Tapi kalau sudah berwudu, sembahyanglah. Ya, jangan mulai habis berwudu balik. We. Ya. Ini kalau bisa dawam wudu ini luar biasa nih Pak. Ada juga yang kerja di kantor itu. Ya. Habis duha dia ke kantor jam 7.30. Ya. Kerja-kerja berwudu, batal berwudu, dia baca Quran. Ya. Luar biasa itu. Ya. Sebab amal ini bukan banyaknya, tapi dawamnya, istiqamahnya. Ya, jadi amal ini beda Pak. Ya. Amal ini bukan banyaknya, tapi dawamnya, istiqamahnya. Nah, istiqamah ini yang enggak susah ini. Kemudian apalagi orang yang dicintai lah al-adlu, orangnya adil. Adil orang itu Pak. Baik kepada dirinya sendiri atau orang lain. Itu adil namanya. Adil itu menempatkan sesuatu pada posisinya. Ya. Ayyaqa'u maqamahu. Ayyaqa'u maqamahu. Orang yang meletakkan makamnya. Itu namanya adil. Dan orang yang adil itu dicintai Allah. Apalagi ayyaqa'u maqamahu mahmudah. Apalagi dia meletakkan makam yang paling baik. Kemudian talab ilmi din. Orang yang menuntut ilmu agama. Makanya betullah Nabi ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Nuntut ilmu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Makanya ada talqin. Ya, makanya ada talqin. Nabi yang bilang, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Ya. Nuntut ilmu ini semakin dikaji, semakin tidak tahu. Semakin kurang itu. Yang bagusnya merasa kurang. Itu yang paling bagus. Yang tidak bagusnya merasa lebih. Maka di masjid kita ini luar biasa Al-Ansar ini. Pengajiannya rutin, ya, Sabtunya, Ahadnya, ratibannya, ya tinggal kita aja lagi. Ya. Karena duduk di majelis ini majelis yang sangat luar biasa. Itu malaikat rahmat Allah itu turun itu Pak. Kalau ingin dapat rahmat Allah, ya carilah tempat-tempat yang di mana rahmat Allah. Malaikat mana dia masjid, mana dia majelis at-ta'lim, mana dia majelis zikir. Itulah rahmat-rahmat Allah itu. Maka tidak ada paginya, tidak ada sorenya, tidak ada malamnya. Kita kejar rahmat Allah. Di mana? Di masjid. Di mana? Majelis ilmi. Mana? Majelis zikir. Makanya Nabi SAW dalam hadis lain, ma ataqarrabu ilallah min faraid al-ilmu. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan kepada Allah setelah sembahyang fardu kecuali nuntut ilmu. Maka di pondok pesantren orang habis sembahyang, orang langsung ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kata kiainya, langsung ngaji. Karena setelah sembahyang fardu yang afdal itu nuntut ilmu.
Yang terakhir, mahabbatun min mahabbatillah, sayang kepada orang yang mencintai Allah. Ini tanda orang yang dicintai Allah, Pak. Mahabbatun man mahabbatu ilallah. Mahabbatun man mahabbatun ilallah. Mencintai orang yang mencintai Allah. Uhibbu salihin walastu minhum man an anala bihi syafa'ah. Aku cinta dengan orang soleh walaupun bukan aku orang soleh. Mudah-mudahan aku nanti pada hari kiamat dikumpulkan bagi orang soleh dan dapat syafaat dari orang soleh. Itu Imam Syafi'i itu, Pak. Imam Syafi'i bilang, uhibbu salihin walastu minhum. Aku cinta dengan orang soleh walaupun aku bukan orang soleh. Sekelas Imam Syafi'i tidak mau ngaku orang soleh. Padahal hafal Quran umur 7 tahun. Hafal kitab Muwatta Imam Malik hadis umur 10 tahun. Dan beliau ngapal kitab Muwatta Imam Malik itu, mohon maaf, cuma 9 malam. Subhanallah. Nah, jadi kalau model kita ini mohon maaf lah, ya dah, ilmu dado, amal dado, sayang dengan orang soleh jadilah. Ya, ada orang rajin ke masjid, suka kita dengan dia. Ada orang suka jadi baca-baca, suka dengan dia. Ya, kita ini tidak ada orang soleh, tapi suka dengan orang soleh, mudah-mudahan. Apa kata Nabi? Al-mar'u ala man ahab. Itu ceritanya ada seorang sahabat datang Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu ya Rasulullah? Ya, sahabat heran, berani nanya kapan terjadi hari kiamat. Kata Nabi, sudah banyak persiapan engkau. Ya, sahabat tadi senyum-senyum saja. Ya, biasa aja lah ya Rasulullah. Lalu apa yang kau inginkan? Kata sahabat tadi, ya, aku cuma punya keinginan satu, mencintai Allah dan mencintai engkau. Itulah yang membuat aku, mudah-mudahan, kata sahabat tadi, ya, masuk dalam surganya Allah. Maka keluar hadis, al-mar'u ala man ahab. Seorang itu akan dikumpulkan kepada orang yang dia cintai pada hari kiamat nanti. Ya. Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Walakin la yu'jibu walakin la yujbiru khalalul faridah illa binaflin min naw'iha kasalati bisalati wasiyami bisiyami. Walakin akan tetapi la yujbiru khalalul faridah, ya, tidak dapat ditambal kecacatan ibadah fardu illa kecuali yang sembahyang fardu tadi, yang bolong-bolong tadi. Bolong ini bukan tidak semua yang dia sembahyang, cuman hatinya kemana-mana, bolong itu. Atau mohon maaf, ada rukun-rukunnya tidak sempurna, itu bolong itu. Maka dalam hadis lain Nabi menyebutkan, salah satu pencuri dalam salat adalah la yatimmu min ruku'i, orang yang tidak sempurna rukuknya. Wala yatimmu fi sujudih, orang yang tidak sempurna sujudnya. Wala yatimmu qiraati, orang yang tidak sempurna bacaannya. Pencuri sembahyang ada, la yatimmu ruku'i, tidak sempurna rukuknya. Wala yatimmu sujudihi, tidak sempurna sujudnya. Wala yatimmu qiraatihi, tidak sempurna bacaan Al-Qur'annya. Subhanallah Allah, subhanallah Allah. Itu pencuri itu. Tidak sempurna bacaannya. Walakin la yusbiru khalalul farida, akan tetapi tidak dapat ditambal kecacatan ibadah fardu illa binaflin, kecuali dengan ibadah sunnah. Min nau'iha, dari yang sejenisnya. Nau' itu cabang.
ya, dari yang sejenisnya. Kasolati, seperti salat fardu, ya, itu ditambal dengan apa? Bisolati, dengan salat sunnah, ya. Wasiyami, dan seperti salat puasa fardu itu ditambal apa? Bisyami, dengan puasa sunnah. Puasa Ramadan kemarin ada tak cacatnya? Ada kan? Yang makruh, ya tak? Itu diisi dengan puasa Senin Kemis. Jadi untuk menambal puasa dengan puasa, menambal salat dengan salat. Kalau puasa kan setahun sekali, puasa Ramadan kan, itu ditambal dengan puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid, ya, dan lain-lainnya. Tidak mau zakat ditambal dengan puasa, tidak mau. Ya, zakat ditambal dengan apa? Sedekah. Mungkin zakatnya mohon maaf tidak sempurna, ya. Orang 2,5%, dia cuma 0%, umpama. Ya, ditambal dengan sedekah. Tidak mau zakat ditambal dengan puasa, dan tidak mau. Ini dia nih, luar biasa nih ulama kita nih. Binaflin min nau'ih, ya, puasa sunat dengan yang sunat. Kasolati bisolati, puasa salat dengan salat, ya. Wasiyami bisyami, puasa dengan puasa. Wazakati bizakati, zakat dengan zakat, ya. Kalau haji gimana? Haji dengan umrah, ya kan? Haji wajibnya apa? Seumur hidup sekali. Kalau umrah boleh berkali-kali, ya kan? Jadi nambalnya begitu. Jadi mohon maaf, kita aneh saja nih Pak, mohon maaf lah, aneh saja kadang-kadang. Orang habis sembahyang langsung balik, baik. Seakan-akan apa bahasa gitu nih, aman baik dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, cap balik. Masuk masjid lambat, keluar cepat, sendal orang hilang. Nah, kadang-kadang saya aneh, masuk masjid lambat, keluar cepat, sendal orang hilang. Ya, seakan-akan tidak butuh niat Allah tuh. Tidak, aneh aja saya. Salah tidaklah, cuman aneh, seakan-akan tidak butuh niat Allah, tidak. Padahal yang kasih jantung, yang kasih limpa, kasih ginjal, semuanya itu Allah ngasih. Ya, belum lagi materi. Ya. Kadang-kadang saya pikir hebat juga orang nih. Seakan-akan tidak butuh Allah lagi. Kita ini kalau tidak ada yang sunnah-sunnah itu luar biasa. Ibarat kain itu tambal lah, nih, bolong lah, terus habis sembahyang bolong. Enak lah bolong. Enak kan? Iyalah, mudah-mudahan lah ya. Tidak bisa duha 12 rakaat 10 tidak bisa 8 tidak bisa 6 tidak bisa 4 tidak bisa 2. Jadilah, Ustaz saya miskin, maka duhanya 2 rakaat, maka miskin terus. Kalau nak kaya dikit, duhanya 4 rakaat. Masa 5 tahun duha 2 rakaat terus? Yang penting duha apa Ustaz? Katanya. Iya juga. Ya, naiklah kelasnya, ya. Saya tahajud juga Ustaz, berapa? 2 rakaat. Witir 1. Berapa tahun sudah? 6 tahun. Berarti tidak naik kelas itu. Ya enggak? Ya dikit-dikit lah, ya enggak? Biasa 2 naik 4, biasa 4 naik 6. Jadilah. Ya, saya di rumah duha 2 rakaat Ustaz. Ke kantor saya nambah lagi, boleh? Boleh. Ya. Nunggu-nunggu orang. Kalau kami mahasiswa nunggu mahasiswa detik berudu, sembahyang lagi duha, tambah lagi 2, 8, nggak apa-apa. Ya. Wal fardu huwal aslu wan naflu tabi'un lah. Ini dia. Wal fardu huwal asal. Fardu itu asal. Maka yang asalnya jangan tinggalkan. Ya.
Ada orang sembahyang sunatnya rajin, asalnya kurang, tidak bagus itu. Asal itu penting. Wal fardu huwal asal. Fardu itu asal. Wan naflu tabi'un lah. Sunnah itu mengikuti fardu. Maka ada namanya rawatib. Rawatib itu minimal 12 rakaat itu sudah distempel oleh Allah masuk surga. Orang yang sembahyang rawatib 12 rakaat itu sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ya, apalagi kalau zuhurnya 4, qabliyahnya 4, ba'diyahnya 4, ya, asarnya qabliyahnya 4, subuh qabliyahnya 4. Itu luar biasa lagi. Ya. Walladzi yu'addil faraidah. Makanya sebagian ulama maghrib pun ada qabliyah walaupun bukan muakkadah. Ya, kalau Masjid Nuruddin itu qabliyah maghrib dia. Walaupun bukan muakkadah, ghairu muakkadah. Saking ingin mengejarnya nawafil. Ya, kalau kampung kami di Tungkal itu biasa maghrib qabliyah. Ya, karena mencari ghairu muakkadah, bukan muakkadah, ghairu muakkadah. Yang muakkadahnya ba'diyah maghrib. Itu muakkadahnya. Walladzi yuaddi faraidah, dan orang-orang yang menaikkan ibadah-ibadah fardu. Wajtibul maharim, dan menjauh perkara yang haram. Wala yatanaffalu ahsanu halan, namun ia tidak mengerjakan ibadah sunnah itu lebih baik kondisinya. Yang berat ini mohon maaf ya, taat itu mudah Pak, taat itu paling mudah, tapi yang paling susah menjauhi yang haram, itu paling susah itu Pak. Ya, orang suruh baca Quran mau, suruh zikir mau, sedekah mau, tapi meninggalkan yang haram itu berat. Maka orang yang meninggalkan yang haram itu ibadahnya besar pahalanya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ya. Apalagi milieu kita, lingkungan kita, depan, kiri, kanan, belakang, buat maksiat. Kita tidak masuk dalam maksiat, itu paling besar pahalanya itu Pak. Ya. Itu paling besar pahalanya. Orang yang meninggalkan maksiat itu besar pahalanya. Tidak tercemar dia, ya, tidak tercemar dia. Jangan pula orang-orang yang orang dulu tuh ikut maksiat Pak Ustaz, jangan begitu. Ya. Kami ulangi. Walladzi yu'addil faraidah, dan orang-orang yang menunaikan ibadah fardu, wajtanibul maharim, ya, dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Wala yatanaffalu, namun ia tidak mengerjakan ibadah sunnah, ahsan, itu lebih baik daripada salat tahajud subuh jam 9. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya salat tahajud, alhamdulillah. Berapa rakaat? 12 rakaat. Subuhnya jam berapa? Alhamdulillah jam 8.30. Anda salat tahajudnya rajin, jamaahnya tidak rajin. Tidak betul juga. Ya. Maka yang faraid, ya, itu asal itu jangan digoyang-goyang, asal itu. Sembahyang 5 waktu berjamaah itu jangan digoyang-goyang. Ya. Sembahyang sunat sudah disebutkan. Wan naflu tabi'un lah. Sembahyang sunat itu ngikut. Maka yang asalnya jangan. Saya kasih contoh, saya kasih analogi lain. Kita sudah punya pekerjaan ini, istiqamah dengan ini. Jangan cari pekerjaan lain yang mengakibatkan kita lupa sembahyang kepada Allah. Maka yang asal itu jangan tinggalkan. Bapak-bapak yang asal itu jangan tinggalkan. Ya, yang asal itu jangan tinggalkan. Yang ado itu walaupun tua, jangan tinggal. Nah, kecuali detik lagi. Lambat nyambung kok.
Maka yang asal tuh jangan tinggal Pak Ibu ya. Bapakku jangan tinggalkan Bu, walaupun lah bungkuk-bungkuk. Jangan tinggalkan. Sembahyang fardu jangan tinggalkan, berjamaah itu asal itu. Jangan cari yang sunnah yang asal tinggal. Rajin puasa Senin Kemis. Sembahyang subuh jam 6 terus. Tidak betul berarti puasa Senin Kemisnya. Makanya yang asal ini luar biasa nih. Ya, beliau menyebutkan wan naflu tabi'un lah. Sunnah itu ngikut. Makanya yang asal nih jangan. Ibu punya usaha ini, itu asal itu. Jangan dicampuri lagi. Kita tinggal rumah di sini, ladang kita ini, itu asal. Jangan diganti-ganti. Cakap orang tua kami dulu gitu. Ya, rumah kamu ini, ladang ayah kau ini, jangan ditukar-tukar. Kalau enggak, cari yang lain. Enggak. Ayah kita Bu di kampung punya rumah, ada ladangnya. Itu jangan diganggu-ganggu tuh. Nak cari ladang, bikin lagi ladang lain. Nak bikin kebun, bikin lagi kebun lain. Jangan yang asal tuh dijual. Awak bisa jadi cemini ini karena yang asal tuh, betul nggak? Ya enggak? Anak jadi sarjana, ini yang asal tuh kan. Ladang tuh lada. Wala yantafu ahsan ahalan. Maka yang sunat itu, namun ia tidak mengerjakan ibadah sunnah, ahsan itu lebih baik ketimbang meninggalkan yang fardu. Ya. Mimman yata'atan nawafil, dibandingkan orang yang sibuk mengerjakan ibadah sunnah. Sibuk sembahyang duha. Tetangga sebelah tidak tahu, anak bininya tidak tahu. Ya. Jadi mohon maaf, Islam ini luar biasa Pak. Islam ini luar biasa. Tatanan kehidupannya, tatanan aturannya diatur dalam agama Islam. Ya. Ini dia, mimman yata'atan nawafil, dibandingkan orang yang sibuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, tapi yang fardu tertinggal. Ya. Ada orang puasa Senin Kemis Bu ya, ngundang orang, sebelah ngundang, Bu pergi ke rumah kami Bu, kami ngundang sedekah anak. Awak puasa Senin Kemis. Kata yang punya rumah, Bu, enak makanlah, makan. Pertama kenyang, yang kedua dapat pahala. Oh maaf Bu ya, saya kan puasa Senin Kemis, rugi Bu. Yang pertama tidak mengembirakan keluarga, yang kedua luput. Jadi mohon maaf lah, ya, beramali dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Beramali dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Ya. Saya punya kiai di kampung tuh, ya, melazimkan dia puasa Senin Kemis, teruslah. Diundang dia, makannya apa? Kiai makan rezeki katanya. Daripada balik nanti mikir jam ini. Rencana orang rumah masak ayam, rupanya tempe. Terbayanglah kalau aku makan tadi, kan? Jadi kalau orang ngundang, mohon maaf makan. Jangan tidak makan, kenyang, jangan makan. Ya. Wa yaqa'u fi ihmalil ba'dil faraid. Namun ia terjatuh dalam menelantarkan, tidak mengerjakan yang fardu. Ya. Bantu orang tuh bagus tak Bu? Bu, bantu orang tuh bagus tak? Tapi bantu keluarga itu lebih bagus. Wa ati dza qurba haqqah, berikan kerabat dekat kamu haknya. Nolong orang bagus, bantu orang bagus, tapi membantu kerabat dekat itu lebih bagus. Sebelah ma ada susah, itu dulu. Sebelah ayah ada susah, itu dulu.
Makanya tidak boleh zakat itu lempar ke kampung lain, tidak boleh. Kecuali ada mustahak, gempa bumi, tanah longsor, puting beliung, ya. Kecuali zawil haknya, ya, adik-beradiknya di kampung susah, neneknya di kampung susah, boleh. Kalau ada mustahak, ya. Tidak. Fa iyyaka, hati-hatilah. Fa iyyaka, waspadalah. Antu arida an syai'in min faraid, ya. Kalau kamu menghindarkan tidak mengerjakan sesuatu yang fardu, istighalan bi syai'in minan nawafil, karena sibuk dengan sesuatu yang sunnah. Jadi Abdullah Alawi Al-Haddad ini betul-betul seorang dokter rohani, ya, min auliyaillah. Ya. Apa kata beliau? Hati-hati, waspadalah orang-orang yang suka cenderung dengan ibadah fardu, mohon maaf, ibadah sunnah, istighalin syai' minan nawafil, sibuk dengan ibadah sunnah, tapi dia lupa dengan yang fardu. Ya. Fatak sama kamu akan berdosa. Bitarkil faridah, dengan meninggalkan yang fardu. Wala yatanaqhabul minkan nafilah, dan Allah tidak akan menerima ibadah sunnah kamu. Ngajari anak Quran wajib tak? Wajib, ya? Wajib. Sembahyang wajib, berudu wajib, ya. Cara mandi janabah wajib. Itu yang fardu dulu, ya. Jadi beliau ini mengingatkan, jangan kita terjebak dengan yang sunnah, meninggalkan dengan yang fardu, jangan. Bahkan beliau menyebutkan wala yataqabbalullahu minkan nafilah, Allah tidak menerima ibadah sunnah kalian gara-gara meninggalkan yang fardu. Jadi yang asal itu pegang kuat-kuat, yang asal itu pegang kuat-kuat, ya. Kalau Imam Ahmad bin Hambal itu yang asal itu sudah kuat dia, ditambah lagi yang sunnah. Nah, kita yang asal inilah dulu, ya, subuh berjamaah, 5 waktu berjamaah, jadilah yang asalnya dulu. Ya, kalau memang sudah permanen baru ditambah lagi qabliyah, ba'diyahnya, duhanya, malamnya, begitu. Tapi kalau subuh jam 8.30, besok jam 10.30, ya, yang sunnahnya rajin, nah, rugi itu. Ya. Wa yaqa'a fi dzalika may yastaghilu bi tahsilil ilmi, dan dapat terjadi pada orang yang sibuk untuk meraih ilmu, ya, alladzi huwa fi haqqih, ya, yang ilmu tersebut pada kenyataannya, ya, fadilah, adalah suatu keutamaan, ya. Wa yatrukul istighala bi tahsili ma huwa alaihi minal ilmi, namun ia tidak meninggalkan sibukan untuk meraih sesuatu hal, itu wajib atasnya, fi zahirihi, berupa ilmu yang wajib, au batinihi, atau ilmu yang batin. Jadi mencari ilmu wajib tak? Wajib, tapi ilmu yang mana? Yang faridah. Mana yang faridah? Tauhid, fikih, tasawuf. Itu yang faridah itu. Tauhid, fikih, tasawuf. Tauhid pondasinya, fikih tiangnya, tasawuf aksesorisnya. Jadi kalau orang itu ngaji ilmu A, B, C, D, salah tak? Tidak salah. Tapi cari yang asal. Mana yang asal? Tauhid, fikih, tasawuf. Tauhid, fikih, tasawuf. Ya. Ilmu mantik tidak wajib. Ya. Kalau 3 ini sudah bagus, baru yang lain. Aurutnya, balaghahnya, ma'aninya, mantiknya, yang lain-lain. Ya. Ini dia nih. Ya, luar biasa beliau ini, ya. Wa yaqa fi dzalika ma yastaghil fi tahsil ilmi alladhi wa fi haqqi fadilah. Wa yatruku istigha bi tahsil ma huwa alaihi min al-ilmi fadidah.
Banyak kecenderungan orang sibuk mencari ilmu-ilmu yang tidak wajib, tapi meninggalkan ilmu-ilmu yang wajib, yang zahir, yang batin. Yang zahir mana? Fikih. Yang batin mana? Tauhid, tasawuf. Ya, tasawuf, tauhid, tasawuf. Jadi kita ini dua yang kita bangun kita nih, zahir, batin. Zahirnya mana? Fikih. Batinnya mana? Tasawuf. Jadi harus seimbang ini. Jangan fikihnya kuat, batinnya ada, atau batinnya kuat, fikihnya tidak. Syariat itu tidak boleh tinggalkan. Syariat itu wajib. Luzumus syar'i, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Salah satu pesan beliau, luzumus syar'i. Jangan tinggalkan syariat. Nah di akhir zaman ini mohon maaf, banyak orang meninggalkan syariat. Tidak sembahyang lagi. Itu meninggalkan syariat, itu salah itu. Ya, syariat, hakikat, tariqat, makrifat. Nah, baru sampai dia. Syariat, hakikat, tariqat, makrifat. Baru sampai kepada Allah. Ngantuk dah ya. Wa may yaqudu anil muqsibi, ya, dan hal itu tidak akan terjadi pada orang yang duduk berpangku tangan, ya, yang jauh dari berusaha mencari nafkah, ya, istighalan bin nawafil ibadah, padahal berkemampuan untuk itu, ya, istighal bin nawafil ibadah, karena sibuk dengan ibadah-ibadah sunnah. Wa yatruku iyalahu, namun ia meninggalkan keluarganya. Ini Pak, ini dia dalilnya itu. Ya, yatatakkafunan nasa, dan mereka mengemis kepada orang-orang. Ini banyak nih Pak. Ya, saya ulangi. Wa may yaqudu anal muqsibi minal qudra alaihi, ya, ada juga orang yang duduk berpangku tangan jauh dari berusaha mencari nafkah dan tidak cari nafkah dia, ya, padahal dia punya kemampuan untuk mencari nafkah, ya. Sebabnya apa? Istighalan binawafil ibad, ya, sibuk dia beribadah-ibadah sunnah. Wa yatruku iyalah, dan dia meninggalkan anak bininya, keluarganya. Yatafakkafun nasa, sementara dia mengemis kepada orang-orang. Ini yang dikhawatirkan oleh Abdullah Al-Alawi Al-Haddad. Kasihan Pak ya. Ya. Ibadah sibuk, ibadah sunat. Ya. Tapi tidak tahu berusaha dia. Sementara dia punya keluarga, punya anak bini, keluarga itu anak bini. Ya, kewajiban yang paling besar pahalanya memberikan makan minum kepada iyalih keluarga. Jadi bapak-bapak ini kalau mencari rezeki untuk anak istri itu paling besar pahalanya. Maka Nabi satu saat pernah mencium sahabat yang tangannya kasar. Ada sahabat datang kepada Nabi, dicium Nabi tangannya. Lalu sahabat yang lain bilang, ya Rasulullah, tahukah engkau siapa dia? Ya, kata Nabi, tahu, saya tahu, dia buruh kasar. Kenapa kau cium tangannya? Dari yang kasar inilah, kata Nabi, dia bisa memberikan makan yang halal buat anak istrinya. Itu pahalanya luar biasa ketimbang sembahyang sunat. Nah, jadi kalau kita nak cium, cari tangan yang kasar. Nah, kalau tangan saya ini halus nih, jangan. Cari yang tangan yang kasar-kasar. Ya, tangan Mas kasar tak? Nah, jadi tangan buruh kasar itu boleh dicium tuh. Nah, tangan Ustadz jangan. Ya, tangan kasar. Nabi mencium tuh tangan yang kasar tuh Pak. Luar biasa. Jadi bapak-bapak yang kerja untuk anak istri itu besar pahala Pak, diketimbang sembahyang sunat itu. Ya, luar biasa. Faqis ala hataini asuratain, kiaskanlah. Faqis, kiaskanlah, ala hataini, dalam kondisi ini, as-surataini, contoh ini, ma'adahuma, ya, dari berbagai persoalan, mimma fi ma'naha, dengan dua gambaran contoh di atas. Jadi apa kesimpulannya? Yang fardu asal,
yang sunat ngikuti. Yang kedua, kita jangan terjebak dengan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Yang ketiga, yang sunnah akan menampal ibadah-ibadah yang fardu. Kalau ibadah fardu banyak bolongnya. Yang keempat, kewajiban kita yang pertama terhadap keluarga. Setelahnya baru yang lain-lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bihikmatik wa anshur rahmatak ya arhamar rahimin wa nas'aluka ilman khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasan mukinin wa syukra sabirin wa tawbas siddiqin wa nas'aluka Allahumma binur wajhik alladhi ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم استودعك ما قرأناه وما علمتنا فردد إلينا حاجتنا إليه ولا تنسنا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله اللهم بحسن الخاتمة لا نعستن في بهم نار الجحيم الحاتمة يا الله. اللهم بها يا الله بحسن الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة يا الله. بها يا الله بحسن الخاتمة كذا في الدنيا إذا جت الخطوب القاسمة يا الله. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة أتوب بنا والمسلمين من كل عون لمة يا الله. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة من العزة من الردى من المصب أمة يا الله بها. الله بها يا الله بحسن الخاتمة عليهم يا ربنا منك صلاة دائمة يا الله. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة السمن على النبي خصته بمكالمة يا الله. الله بها يا الله بحسن الخاتمة لوصب الذي هم هداة الأمة يا الله. الله بها ya Allah bihusnil khatimah. Terima kasih, mohon maaf. Al-afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.